103,4 BFM, Radio Musik Asli Indonesia. Devi Mania, kembali lagi kita di talk show Inspirasi dan Mandiri. Dan alhamdulillah pagi hari ini kita sudah tersambung melalui daring Zoom meeting Devi Mania bersama dengan narasumber kita. Ada Bapak Rasko FSPT, beliau adalah Ketua KUD Utama Wanareja Cilacap, Jawa Tengah. Assalamualaikum Pak Rasko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu Bika. Selamat pagi juga. Gimana kabarnya, sehat ya pada pagi hari ini Pak? Alhamdulillah sehat walafiat. Ya, ya, ya. Alhamdulillah. Pak Rasko, ini mengenai tema kita pada pagi hari ini ya, bisa dijelaskan secara singkat gak nih mengenai hasil RAT atau Rapat Anggota Tahunan KUD Utama Wanareja Cilacap, Jawa Tengah. Gimana nih Pak hasil dari RAT kemarin, Pak? Eh, Terima kasih. Pertama, kami alhamdulillah bisa bergabungan dengan acara pada hari ini. Mhm. Berbicara mengenai RAT KUD Wanarja pada tutup buku tahun 2024, Ya. ada 4 agenda pokok yang sangat penting untuk kelangsungan masa depan KUD Wanarja. Mhm. Antara lain itu yang pertama adalah laporan pertanggungjawaban pengurus dan pengawas untuk tutup buku tahun 2024. Mhm. Kemudian juga ada penyampaian rencana anggaran pendapatan dan belanja KUD Utama Daya untuk tahun buku 2025. Oke. Serta ada juga rapat anggota khusus perubahan anggaran dasar. Dan yang keempat juga ada pemilihan pengurusan baru. Kebetulan pengurusan kami sudah berakhir pada tahun 2024 hingga ada pemilihan pengurusan untuk tahun mendatang. Begitu, Bu. Oke. Ini kapan nih Pak persisnya RAT atau Rapat Anggota Tahunan ini diselenggarakan? Di akhir tahun 2024 apa di awal tahun 2025 Pak? Di awal tahun sepertinya ya? Untuk RAT tutup buku tahun 2024 diselenggarakan pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2025. Oh, Jadi itu diselenggarakannya di beberapa mana bulan Pak? yang lalu. Gimana, Bu? Diselenggarakannya di mana? Oh, rapat anggota tutup buku tahun 2024 itu diselenggarakan di ruang rapat KUD Utama Waraja di Komplek Lapangan Futsal KUD Utama Waraja, Jalan Gatot Subroto, Wanarja, RT 5 RW 2 Desa Wanarja, Kecamatan Wanarja, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Begitu, Bu. Oke, berarti memang acaranya diselenggarakan di kantor KUD sendiri ya Pak, di Iya, kantor KUD Utama Wanareja Cilacap. Pada saat itu Pak, pada iya, Bu. saat RAT-nya berlangsung, ini berapa anggota KUD Utama yang hadir pada acara tersebut kemarin Pak? Alhamdulillah, anggota yang bisa hadir pada saat RRT ada 187 orang dari Mhm. jumlah anggota 237 orang yang mencapai 78% lah kira-kira mungkin begitu, Bu. Oke, itu yang datang dari mana aja Pak? Eh, Semua anggota Mhm. anggota dari sekitar Wanarja dan sekitarnya. Cuman di Kecamatan Wanarja ada mungkin di kecamatan yang dekat aja di Kecamatan Wanarja begitu. Oke, oke. Ini kan berarti tidak semua ikut serta anggota koperasinya ya Pak ya. Tadi dari total 200 berapa Pak? 200? 237, Dua ya. ratus tiga puluh tujuh yang turut hadir pada saat rapat anggota tahunan kemarin Seratus ada delapan 187, berarti tidak hadir semua. Nah, apa nih Pak sebenarnya syarat-syarat ya. anggota koperasi agar bisa mengikuti rapat anggota tahunan di KUD Utama Wanareja Cilacap kemarin, Pak? Sebetulnya tidak ada syarat khusus untuk dapat mengikuti RAT itu. Mhm, Semua anggota KUD Terminal semuanya diundang. mhm. Terutama diundang, terutama yang sudah bisa melunasi simpanan pokok dan simpanan wajib. Oke. Itu semua diundang dan diundang untuk hadir ke rapat anggota tahunan begitu. Oke, berarti yang tidak hadir itu barangkali yang mungkin berhalangan ya, Pak ya, berhalangan tidak bisa hadir Iya, pada saat iya, itu, yang tidak di, bukan iya, bukan berarti iya, tidak diundang ya, Pak ya? iya diundang, tapi mereka berhalangan hadir begitu. Oke, Pak, ini kan pada RAT kemarin kan juga memilih kepengurusan yang baru ya, Pak ya. Iya, Berarti iya, apakah juga termasuk dipilih ketua KUD yang baru, Pak? ya kebetulan Mhm, dalam hasil kepengurusan baru yang baru itu mhm. untuk KUD Taman Jaya Maksa Bakti pada periode 24 kan sudah berakhir. Dan Betul. untuk kepengurusan yang baru itu kebetulan
Saya dan sekretaris itu masih tetap terpilih, cuma ada satu. Jadi untuk lengkapnya mungkin saya sendiri, Rasko FSPT sebagai ketua, Oke. kemudian Saudara Hendar Sutrisno sebagai sekretaris, Mhm. dan Saudara Haji Marsiman sebagai bendahara. Oke, kalau selebihnya baru diganti ya Pak ya kepengurusannya. Iya, iya. Oke, Pak. Ini untuk masa bakti kepengurusan sendiri, Pak. Memang ini berapa lama sih, Pak? Dalam satu periode berapa tahun gitu? Ini kebetulan Seperti kayaknya. telah diatur dalam anggaran dasar KUD Utama Mhm, Wanarja, mhm, bab 9, pasal 18 ayat 2, mhm. bahwa masa kerja atau jabatan pengurus itu selama 3 tahun. Selama Masa 3 tahun. kepengurusan baru dipilih untuk masa bakti, berarti sekarang dipilih untuk masa bakti 2025 sampai 2027. 2027 ya. Berarti ini periode kedua Pak Rasko menjabat sebagai Ketua KUD, betul, Pak? Iya, iya. Untuk saya sendiri ini merupakan yang periode yang kedua. Oke, Pak, apa nih Pak yang diharapkan dengan adanya kepengurusan KUD yang baru untuk periode ini Pak, untuk periode 2025 sampai 2027 nanti? Eh, karena tadi sampaikan bahwa kebetulan untuk saya sebagai ketua Mhm, dan sekretaris itu terpilih kembali mhm. untuk 3 tahun ke depan, yang baru hanya bendahara. Harapannya dengan susunan kepengurusan yang baru dapat melanjutkan program-program atau rencana-rencana yang lalu yang belum terselesaikan dan belum sempurna, serta dapat menangkap peluang-peluang baru bidang baik bidang kelembagaan, kesejahteraan anggota, kesejahteraan karyawan, serta meningkatkan sisa hasil usaha maupun kesejahteraan untuk karyawan maupun karyawati di KUD Utama Wanarja. Begitu, Bu. Oke, Pak, ini kalau bicara masalah anggota dari KUD utama sendiri, Pak. Tadi kan disebutkan ada 230-an ya, Pak ya, total semua Iya, anggota. Ada iya, dua Bu. ratus tiga puluhan. Itu apakah semua anggotanya aktif semua, Pak? Atau mungkin ada sebagian yang tidak aktif, seperti apa, Pak? Eh, Kalau dikatakan aktif, saya kira semuanya aktif, Bu. Untuk Mhm, tahun kemarin aja ada 3 orang yang mendapatkan teguran karena belum menyelesaikan simpanan pokok, simpanan wajib. mhm, Karena terlambat memberikan simpanan wajib, dia mendapatkan teguran dari pengurus. mhm. Tapi itu pun ternyata kemarin pada waktu rapat anggota, dia kan menurut anggaran dasar dia bisa membela diri. Dan ternyata dia bisa munculkan untuk membela diri Mhm. bahwa dia tidak setor, belum selesai Ya. menyampaikan simpanan wajib karena ya nggak ada kesempatan waktu. Hingga dia Mhm. keputusan dari rapat anggota itu dia masih masih diampuni, diberi kesempatan untuk menyelesaikan kewajibannya dalam triwulan pertama sampai dengan akhir Maret 2025 ini bisa menyelesaikan kewajibannya yaitu simpanan wajib sebesar yang sesuai diatur dalam anggaran rumah tangga. Begitu, Bu. Oke, berarti bisa dikatakan semua anggota dari KUD utama ini semuanya rata-rata aktif ya, Pak ya, kecuali yang 3 orang Alhamdulillah aktif, tadi. Bu. Iya. Oke, Pak. Ini kalau boleh bertanya, biasanya apa aja nih, Pak, hambatan-hambatan bagi para pengurus KUD Utama Wanareja Cilacap ini kepada anggotanya apabila ada kegiatan rapat anggota tahunan seperti ini, Pak? Kalau masalah hambatan Mhm, dapat dikatakan tidak ada hambatan yang berarti, mhm, mungkin hanya masalah komunikasi saja karena domisili anggota yang berjauhan gitu. Jadi ada di beberapa desa dan kecamatan hingga untuk menyampaikan undangan itu harus ada petugas khusus yang kurir mhm, untuk menyampaikan undangan dan juga brosur rapat anggota di mana supaya diatur bahwa 1 minggu sebelum rapat dilaksanakan para anggota sudah bisa menerima brosur yang akan dibahas dan juga undangan sudah bisa diterima oleh anggota. Oke, tapi kalau sejauh ini kurirnya sudah ada, Pak, untuk yang mengantarkan brosur atau undangan tersebut, Pak? Sudah ada. Jadi ya sengaja kami ada petugas khusus yang, jadi sebelum RT kan kami Oke. butuh panitia dulu, Mhm. panitia rapat anggota, kemudian ada yang bagian
ini bagian ini ada pembagian tugas lah begitu Bu. Oke, berarti sudah dipersiapkan secara matang sehingga Iya, hambatan-hambatannya tidak begitu terasa secara berarti begitu ya, Pak? iya Bu. Oke, Pak. Lalu ini bagaimana, Pak, respon para anggota KUD utama dengan adanya hasil dari RAT di tahun 2025 ini? Seperti apa dampaknya, Pak? Responnya cukup bagus Bu. Mhm, Dalam artian karena walaupun di dalam RAT kemarin kan ada hal-hal yang sangat penting, di antaranya mhm, ada perubahan anggaran dasar, mhm, yaitu ada simpanan pokok dari tadinya 5.000 sekarang menjadi 100.000. mhm. Kemudian itu ternyata sampai sekarang yang sudah menyelesaikan kewajibannya dari 5.000 jadi 100.000 itu dari 237 orang sudah 200 orang sudah menyelesaikan kewajibannya menyelesaikan simpanan pokok sebesar 100.000 per orang. Oke. Tapi itu tidak ada yang menyatakan, tidak ada yang merasa keberatan ya, Pak, dengan perubahan jumlah atau nominal simpanan pokok dari yang awalnya 5.000 menjadi 100.000 per bulannya ya, Pak ya? Kalau simpanan pokok kan cuma satu kali, jadi tidak ada yang Mhm. keberatan. Eh, Untuk simpanan wajibnya per bulan 50.000. oh, yang simpanan pokok itu per tahun ya, Pak ya? Simpanan pokok itu selama jadi anggota, Oh, simpanan pokok itu selama jadi anggota hanya satu kali pada saat hanya satu pertama kali ya. mendaftar ya, Pak ya? Iya, iya, Kalau simpanan wajib baru itu per bulan. Kalau simpanan wajibnya iya, senilai Rp50.000, Pak. 50.000 per bulan begitu. Iya. Oke, tapi berarti tidak ada yang keberatan sampai sejauh ini masih lancar-lancar saja ya, Pak ya, untuk para Alhamdulillah sudah anggotanya. lancar dan ternyata sudah sampai dari 237 orang sudah 204 orang yang sudah menyelesaikan kewajibannya menyelesaikan simpanan pokok gitu, Bu. Wah, berarti sudah sekitar 90% ya, Pak ya. Oke, Pak, ini kalau boleh bertanya lagi, berapa kali nih Pak rapat anggota tahunan di KUD utama ini sudah terselenggara, Pak? Kalau rapat anggota tahunan itu merupakan pekerjaan rutin ya. Selama Tiap ini tahun ya, mungkin Pak ya? ya selama tahun mungkin nggak pernah absen lah untuk KUD Wanerja dari mulai Awal tahun berdiri. awal berdiri itu kan memang biasanya kan rapat anggota diselenggarakan secara tatap muka. Namun Mhm. pada saat COVID itu sekali dilaksanakan secara Daring. tertulis, Oh, secara tertulis. tertulis. Iya, jadi Se- kami brosur dibagikan kepada anggota, kemudian ada kuesioner untuk merespon daripada hasil dari brosur disampaikan kepada kami dan juga alhamdulillah bisa terlaksana dengan baik. Oke, Jadi dapat itu berarti dikatakan pada rutin lah. pada saat COVID tuh pada saat 2019 atau 2020 gitu ya, Pak ya? Iya, itu dua kali secara tertulis. Dua kali berarti 2 tahun Ya, dua berturut-turut kali ya, Pak ya? Di tahun 2021, 2020 dan Oh, oke. Di tahun 2020 dan di tahun 2021 ya, Pak ya? 2021. Iya. Oke, Pak, apakah diundang juga Pak unsur dari pemerintah daerah atau dari instansi terkait pada saat RAT tahun kemarin, Pak? Alhamdulillah pada penyelenggaraan rapat anggota ya mungkin dapat dikatakan juga setiap rapat anggota tahunan kami juga mengundang dari unsur-unsur baik pemerintah maupun Mhm. instansi yang atau serta kelembagaan yang terkait dengan gerakan perkoperasian. Ya, Di itu yang antaranya datang dari dari unsur instansi mana saja, kecamatan Pak? itu, Oh, dari kecamatan. dari kecamatan, dari Pak Camat, Pak Kapolsek, dan Pak Dan Ramil juga kami undang. Kemudian dari Dinas Perdagangan dan UKM, Koperasi juga kami undang dari Cilacap. Mhm. Kemudian dari Dewan Koperasi juga kami undang. Kemudian juga dari sebagai atasan langsung dari KUD adalah Pusat Koperasi Unit Desa atau Puskut Jawa Tengah kami undang. Walaupun Oh, biasanya juga diwakili oleh koordinator Puskut untuk di Kabupaten Cilacap begitu. oke, berarti memang setiap rapat anggota tahunan diadakan itu sudah rutin ya, sudah terbiasa Iya, memang mengundang juga dari instansi terkait ya, Pak ya.
Pak, ini Vika ingin bertanya nih, pertanyaan Vika selanjutnya. Jika dalam laporan pertanggungjawaban dalam rapat anggota tahunan ini, misalkan nih ada surplus keuangan atau ada keuntungan keuangan di KUD Utama Wanareja Cilacap. Nah, sisa hasil Iya. usaha keuntungan itu dikemanakan atau digunakan untuk apa, Pak? Oh, mengenai apa ya, surplus atau istilahnya kami adalah SHU, Mhm, sisa hasil usaha yang ya. diperoleh KUD Utama Raja. Mhm, Langkah pertama adalah KUD kelembagaan itu menyisihkan untuk zakat sebesar 2,5%. mhm. Dari Nah, total pendapatan SAU itu kami ambil dulu 2,5% sebagai zakat, mhm, dan selanjutnya SAU yang setelah dipotong zakat itu sudah diatur dalam anggaran dasar mhm, bab 17 pasal 41 ayat 2 yang antara lain sebagai berikut. Pertama adalah 35% untuk cadangan, mhm, kemudian 15% untuk anggota menurut perbandingan usaha, mhm. dan juga 25% untuk anggota menurut perbandingan simpanan. Mereka Oke. akan menyimpan juga di KUD. Kemudian 10% untuk dana pengurus dan pengawas. Mhm, Kemudian 10% untuk dana kesejahteraan karyawan. mhm. Kemudian 2,5% untuk dana pendidikan koperasi. Dan 1,5% untuk dana sosial, serta 1% untuk dana pengembangan koperasi. Oke, berarti memang sudah ada pos-posnya sudah jelas dibagikannya kemana saja kalau ada Iya, sisa hasil hasil sisa hasil usaha ya Pak ya. Nah tadi iya, disebutkan iya kalau tidak begitu. salah ada 1% untuk sosial Pak. Itu kalau boleh tahu Iya. bentuk kegiatan sosial yang dimaksud seperti apa Pak? Untuk kegiatan sosial yang sebesar 1% itu Mhm, biasanya kami mengadakan kegiatan-kegiatan bakti sosial mhm, untuk masyarakat sekitarnya, terutama pada menjelang Hari Koperasi 12 Juli. Biasanya kami mengadakan bakti sosial, mhm. ada pembagian sembako dan sebagainya gitu untuk masyarakat di sekitar Wanarja begitu. Pak, tadi kan aku sebelum jeda, sebelum lagu nih, tadi aku bikin kuis, Pak. Jadi ceritanya untuk mengasah nih para pendengar kita tahu nggak apa kepanjangan dari RAT ya, Pak ya. Nah, nanti pada akhir sesi, Iya. Vika bakalan umumkan siapa pemenang yang beruntung pada pagi hari ini. Ini sebetulnya WhatsApp yang masuk sudah banyak ya, tapi sepertinya Vika tidak bisa baca satu-satu. Nanti Vika akan langsung aja umumkan siapa pemenangnya sebelum akhir atau di sebelum sesi akhir acara ya, Devi Mania. Oke, kita lanjut lagi ya, Pak ya. Iya Bu, siap Bu. Oke, Pak. Ini ada satu hal yang bikin Vika penasaran, Pak. Kabarnya di KUD Utama ini ada unit warung cerdas, Pak. Oh iya iya. Apa Betul itu Bu. Pak warung cerdas Pak? Boleh dijelaskan? Karena ini agak-agak Ya. bikin penasaran gitu. Iya, iya. Kebetulan KUD Utama Raja itu ada unit yang namanya unit Warung Cerdas KUD Mhm. Utama Raja. Ya, Itu yang didirikan pada tahun 2018 dan eh, berdirikan Warung Cerdas itu untuk mengcover kebutuhan warung-warung anggota KUD dan juga oke. menampung produk-produk yang diproduksi dari anggota KUD Utama Raja. Oke, Kalau berarti warung cerdasnya sendiri itu kami menerapkan konsep bahwa warung cerdas KUD Taman Reja merupakan konsep warung yang dikelola dengan cerdas, memanfaatkan mhm, teknologi dan strategi bisnis yang efektif untuk meningkatkan efisiensi dan keuntungan. mhm. Hal ini mencakup penggunaan sistem manajemen interinventaris, efisiensi keuntungan, dan juga hal ini mencakup penggunaan sistem yang inventaris, aplikasi pembayaran secara digital, online, promosi, dan pengelolaan data pelanggan untuk meningkatkan pengalaman pelanggan dan mekanisme pendapatan dari KUD di warung cerdas itu begitu Bu. Oke, jadi warung cerdas ini ada gitu Pak, warungnya ya, bentuk wujud Ada. fisiknya ada Ya, di iya, koperasi iya. sendiri di situ ya Pak ya, di kantor koperasi. Ya, ya terpisah. Tapi Mhm. jadi kan kami di KUD Taman itu ada dua lokasi. Pertama adalah untuk yang gudang dan juga toko dan juga ada kios-kios dan kami ada perkantoran sendiri begitu.
Mhm. Kalau warung cerdasnya sendiri ini lokasinya di mana, Pak? Lokasinya masih di Desa Wanarja, Kecamatan Wanarja. Jadi kalau Oke. kami desanya memang Adi Mulya, kantor induknya, sedangkan Mhm. warung cerdasnya ada di Desa Wanarja. Oke, berarti warung cerdas ini memang terpisah lokasinya dengan kantor Ya, koperasi ya, Pak ya? ya, ya kita jarak 500 meter lah dari kantor induknya Oke, begitu. 500 meter berarti tidak terlalu jauh, masih bisa lah dengan jalan kaki begitu ya, Pak? Iya, masih bisa ya. Oke, berarti warung cerdas ini ada wujudnya secara fisik gitu ya, Pak ya? Dia berupa Iya. warung seperti biasa, begitu yang menyediakan apa saja, Pak, yang disediakan di warung cerdas tersebut, Pak? Warung cerdas seperti Taman Jati dapat dikatakan warung serba ada lah. Mhm. Mulai daripada sembako, Sembako, untuk oke. kebutuhan masyarakat, ada untuk petani juga pakan ikan, lain-lain kebutuhan masyarakat sehari-hari yang ya tentu saja kalau masalah harga sih memang cukup bersaing dengan usaha-usaha lainnya yang ada di sekitarnya begitu. Oke, oke. Berarti eh, warung cerdas ini ya, Pak ya? Warung Ya, cerdas ini cukup lengkap ya, Pak ya? iya cukup ya. Cukup lengkap, segala ada seperti sembako dan kebutuhan masyarakat lain pada umumnya. Nah, Iya, berarti ini dikatakan iya, disebut warung cerdas itu karena pembayarannya secara digital, begitu, Pak? iya, ya mungkin karena pembayaran secara digital begitu. Jadi tidak menggunakan cash ya, Pak ya, untuk pembayarannya sendiri. Ya cash bu, Mhm. cash masih cash. Cuman digital maksudnya ya sudah menggunakan itu. Kalau itunya masih cash bu, pembayarannya masih cash. Oh, masih cash namun digital. Menggunakan aplikasi tertentu atau bagaimana, Pak? Ya ada aplikasi tertentu ya begitu. Oke, ini warung cerdas ini hanya diperuntukkan untuk anggota koperasi saja atau umum, Pak? Boleh semua orang belanja di warung cerdas ini? Warung cerdas ini sebetulnya bukan hanya untuk anggota, tapi juga untuk masyarakat umum. Untuk Kalau masyarakat. anggota memang wajib untuk berbelanja karena nanti ada bertransaksi di KUD itu ada nilai tambahnya bagi anggota, ada poinnya begitu. Oke. Tapi untuk masyarakat umum juga dilayani dan masyarakat umum juga banyak yang berbelanja di warung cerdas KUD. Oke, bagaimana nih Pak dengan keberadaan warung cerdas ini? Apakah memiliki nilai manfaat bagi anggota koperasi sendiri ataupun untuk masyarakat umum sendiri selama ini, Pak? Yang dirasanya. Keberadaan warung cerdas ini sangat sangat bermanfaat bagi anggota dan bagi masyarakat umum. Tadi dikatakan bahwa untuk anggota memang wajib di Oke. warung cerdas berarti ada poinnya gitu. Kemudian untuk masyarakat umum juga melayani bagi warga yang umpamanya yang akan punya hajat gitu, punya Mhm. ada resepsi pernikahan atau hajatan lainnya dipersilakan untuk berbelanja di warung cerdas. Dan nanti kalau selesai hajatan, katakan hajatan ada sisa-sisa barang itu bisa dikembalikan ke warung cerdas dan bisa diperhitungkan kembali gitu. Oke, berarti eh, ini sejak kapan sih Pak adanya warung cerdas ini sejak tahun berapa? Warung cerdas ini mulai berdiri tahun 2018, Bu. 2018 2018. Wah, untuk sudah cukup lama iya, ya. hmm, Tujuannya ya dulu cukup untuk lama. apa, Pak? Kenapa mendirikan warung cerdas ini? Oh iya itu ya pertama adalah untuk mengcover atau melayani warung-warung Mhm, yang dimiliki oleh anggota mhm. dan juga untuk eh, menampung produk-produk dari anggota Oke, berarti selain dari produk-produk yang dijual itu selain dari pasar juga ya, tapi ada iya juga produk-produk yang memang dari anggota, begitu, Pak? iya iya gitu Bu. Oke, Pak, ini kalau mengenai unit simpan pinjamnya, apakah masih berjalan sampai sekarang, Pak? Untuk unit simpan pinjam. Alhamdulillah Bu, untuk unit simpan pinjam sampai sekarang masih masih berjalan dan dapat dikatakan unit simpan pinjam di KUD Utama Wanarja itu merupakan unit yang paling tua Unit yang karena paling unit tua. simpan iya iya karena unit simpan pinjam kepada prinsipnya merupakan
kelanjutan dari program zaman dulu, zaman itu kan ada dulu namanya istilahnya kredit sanda kulak Mhm. pada tempo dulu. Ya. Di mana program ini yang diberikan kepada pedagang kecil dan atau bakulan-bakulan yang ada di pasar-pasar, di pedesaan. Ya Mhm. pada masa Orde Baru lah, itu sekitar tahun 76 sampai dengan tahun 98. Ya. Program ini bertujuan untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat pedesaan untuk melalui mendapatkan modal kerja dari KUD Utama Wanarja begitu. Oke, untuk sejauh ini Pak, apakah ada kendala-kendala nggak nih yang dihadapi dalam program unit simpan pinjam ini, Pak? Untuk kendala yang memang selalu ada lah yang nama simpan pinjam, terutama yang masalah klasik itu biasanya adalah masalah kredit macet, Bu. Ya, Tapi gimana itu, secara Pak? umum, ya, Iya, ya bagaimana secara itu, Pak, umum, masalahnya dan cara mengatasinya begitu? ya kami berusaha untuk secara pendekatan, secara kekeluargaan gitu. Mhm. Pendekatan secara kekeluargaan agar dia bisa menyelesaikan kewajibannya simpanan atau pinjaman yang ada di koperasi, di simpan unit simpan pinjam begitu. Mhm, mhm. Bagaimana nih Pak mekanismenya jika ada anggota KUD atau anggota koperasi yang ingin meminjam dana untuk usaha? Kira-kira apa aja persyaratan untuk administrasinya, Pak? Untuk mekanisme atau persyaratan anggota yang ingin Mhm, pinjam dana di unit mhm, simpan pinjam, antara lain adalah yang pertama, dia sudah menjadi anggota penuh dengan telah membayar simpanan pokok dan simpanan wajib. mhm. Yang kedua, dia menunjukkan KTP dan KK, kartu keluarga. Ya. Kemudian dia juga harus mengisi dan menandatangani surat permohonan pinjaman. Mhm. Juga mengisi dan mendatangi surat perjanjian pinjaman. Terus juga dia memberikan atau menandatangani surat penyerahan agunan jika jumlah pinjaman yang dia inginkan itu mengharuskan untuk ada jaminan atau agunan. Oke, itu yang mengharuskan ada agunan atau jaminan itu minimal di angka berapa, di nominal berapa, Pak? Ya di atas 1 juta lah, di atas 1 juta dia harus ada agunan. Di atas 1 juta berarti harus ada agunan. Itu biasanya Ya. eh, agunan atau jaminannya berupa apa, Pak? Dia macam-macam. Mungkin Aha. yang palingan ada BPKB, Oke, BPKB mungkin kalau kendaraan lebih ya. besar lagi mungkin sampai nilainya besar mungkin ada sertifikat tanah Mhm, atau mhm. lain-lain yang eh, bisa pira dipertanggungjawabkan begitu. Oke, oke, Pak. Nah, tadi kan seperti yang Bapak bilang pada saat saya bertanya mengenai kendala-kendala itu biasanya adanya pada saat kredit atau pada saat pembayaran angsuran ya, Pak ya. Nah, Iya, iya. itu biasanya keringanan yang diberikan dari pihak koperasi itu untuk yang istilah kata menunggak gitu ya, Pak, yang belum membayar kreditnya atau belum membayar kewajibannya itu berapa bulan keringanannya boleh menunggak, lalu bagaimana kebijakannya? Apakah ada sanksi yang diberikan kepada para anggota koperasi jika tidak dapat membayar pinjamannya, Pak? Kalau tenggang waktu itu tidak ada aturan mengenai tenggang waktu. Mhm, Yang jelas, manakala ada anggota yang penyetoran setoran pinjamannya terlambat, mhm, pertama adalah ada petugas dari koperasi? unit simpan pinjam yang Mhm, mendatangi ke rumah ke alamat peminjam. oke. Ya, kalau ternyata didatangi ke alamat rumah juga masih gagal, Mhm, kemudian dari unit simpan pinjam dan pengurus itu memberikan surat teguran. Teguran pertama, kedua, dan ketiga. oke. Kalau sampai teguran ketiga masih gagal, belum Mhm, bisa menyelesaikan kewajibannya, karena kan dia sudah memberikan agunan, hingga iya. kami mengeksekusi dari agunan yang mereka sudah serahkan karena ada surat perjanjian bahwa manakala itu eh, ke- diperbolehkan KUD untuk mengeksekusi agunan yang ada di KUD itu. Oke, berarti memang prosedurnya sudah ada ya untuk Iya, anggota koperasi yang memang istilahnya menunda membayar angsuran iya. ya Pak ya.
Iya, Oke, iya. Pak, dengan adanya, mohon maaf saya sedikit berbalik tadi ke warung cerdas tadi, berarti warung Iya. cerdas tadi diadakan juga itu salah satu upaya untuk binaan-binaan UMKM di sana juga ya, Pak ya? Oh, iya betul, Bu. Mhm. Jadi eh, UMKM, usaha menengah kecil dan terutama yang menengah dan kecil itu juga dibina oleh KUD, terutama yang menjadi anggota anggota Mhm. KUD, anggota UNDAD yang dia punya usaha yang secara perorangan, kemudian dia punya usaha, maunya ada kerajinan rumah tangga atau mungkin kegiatan-kegiatan lain, ya kami ada pembinaan untuk bisa meningkatkan usaha-usaha yang dia lakukan begitu. Oke, sampai saat ini Pak, UMKM yang terbanyak di KUD Utama ini UKM apa Pak? Biasanya dalam industri rumah tangga ada Mhm. pembuatan hasil-hasil pengolahan hasil-hasil pertanian. Ada Ah, yang bikin rengginang, bikin keripik atau bikin sale begitu. oke. Ya. Berarti yang Hmm. terbanyak masih dari makanan yang dihasilkan dari pertanian-pertanian di sana ya Pak ya? Iya, iya, iya. Ada berapa Pak jumlahnya UMKM yang terupdate di sana kalau boleh tahu yang terkini? Yang terkini, yang terupdate sudah yang jadi anggota KUD itu ada 157 dan 17 berarti 174 orang. Itu yang UMKM ya Pak ya? Iya, iya. Oke Pak, apa nih Pak nilai manfaat bagi UMKM dengan keberadaannya menjadi anggota di koperasi KUD Utama ini Pak? Eh, Pada penerima manfaat UMKM di KUD Utama Wanarja itu tadi sampaikan bahwa karena mereka tuh dilatar belakangi oleh pedagang-pedagang kecil yang pada tempo dulu ya, jadi kredit sandakulak pada tempo dulu. Jadi Mhm, ini merupakan kelanjutannya. Walaupun mhm. ada yang baru, tapi masih banyak yang lama itu sudah lama menjadi apa binaan di KUD yang dia sangat bermanfaat karena itu ya untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Program ini untuk meningkatkan bantu pedagang kecil mendapatkan untuk memudahkan dia mendapatkan modal kerja. Mungkin Oke, dibanding dengan di pihak lain karena tidak terlalu berbelit-belit dalam persyaratannya dan juga mudah juga ya karena mungkin dia secara kekeluargaan gitulah Bu. ya secara kekeluargaan untuk persyaratan mendapatkan modalnya juga mudah ya, tidak sulit ya Iya, Pak ya. iya, 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 iya betul. Oke Pak, ini terkait dengan perekrutan anggota baru KUD. Bagaimana nih Pak strategi dari KUD Utama sendiri nih agar calon anggota KUD ini terinspirasi dan tertarik gitu untuk menjadi anggota koperasi Pak? Untuk rekrutmen keanggotaan baru di Mhm, KUD Taman Raja, terutama kami menyasar kepada para petani dan pedagang kecil yang membutuhkan modal kerja. mhm, KUD akan memberikan pinjaman modal kerja dengan catatan harus menjadi anggota. mhm. Dia memberikan pinjaman, tapi harus menjadi anggota. Karena pada intinya KUD Utamarja itu dari, oleh, dan untuk anggota begitu. Ya. Jadi disasar petani, tapi juga harus wajib menjadi anggota KUD. Begitu. Oke, harus menjadi anggota KUD dulu ya Pak ya, baru nanti Iya, segala prosesnya kalau mau apa-apa insya Allah nanti dimudahkan ya Pak ya. iya, iya, iya Bu. Oke, Pak, saya mohon maaf mau ini dulu nih, karena tadi kan saya mengadakan kuis ya, Pak ya. Nah, ini menjelang Iya, iya. akhir, kayaknya saya mau mengumumkan dulu nih siapa pemenang kuis yang beruntung pada pagi hari ini. Tadi kan pertanyaannya, apa kepanjangan dari RAT yang baru saja digelar KUD Utama Wanareja Cilacap, Jawa Tengah? Tadi saya juga kasih pilihan jawaban. Pilihan jawabannya ada A, rapat anggota tahunan, atau B, rapat akhir tahunan. Ini mohon maaf ya, DV Mania, untuk jawaban kuisnya Vika belum bisa bacain satu-satu karena keterbatasan waktu. Tapi Vika insya Allah sudah membaca semuanya dan Vika sudah menentukan pemenang yang beruntung pada pagi hari ini. Selamat untuk Mpok Tika dari Bekasi.
Hari ini di hari Rabu tanggal 14 Mei 2025 berhasil di kuis kali ini dan berhak mendapatkan hadiah satu paket perawatan dari Metal Fortis berupa sabun, shampoo dan juga parfum ya. Selamat untuk Potika, seperti biasa hadiahnya dapat diambil dari Radio DFM di jam kerja dan di hari kerja ya. Oke Pak, ini pertanyaan terakhir nih Pak. Sebelum kita mengakhiri acara talk show kita pada pagi hari ini, apa harapan-harapan ke depannya bagi anggota KUD Utama Wanareja Cilacap Jawa Tengah dan pengurusnya yang baru sehubungan dengan hasil rapat anggota tahunan atau RAT di tahun 2025 ini? Eh, Terima kasih. Harapan kami ke depan bagi segenap anggota KUD Utama Unerja untuk lebih bersinergi lah dengan Mhm, KUD Utama Unerja untuk rajin bertransaksi di simpan pinjam, di PPOB atau pembayaran rekening, pinjaman dan sebagainya, atau mhm. berbelanja ke warung cerdas, Ya. di mana nanti kalau anggota yang rajin bertransaksi dengan KUD akan mendapatkan imbalan dari SAU, nanti ada kan dalam Mhm. berbagai jenis itu ada nilai tambahnya. Dan Ya. kepada anggota jika ada kelebihan dana, kami persilakan untuk disimpan di KUD. Dan insya Mhm. Allah kami akan mengelolanya dengan baik dan akan amanah, dan berarti juga nanti akan mendapatkan imbalan baik Mhm. simpanan maupun pinjaman, tetap ada ada imbalan dari KUD dalam bentuk pembagian dalam sisa hasil usaha di oleh KUD. Oke. Dan kepada rekan-rekan jajaran pengurus, Mhm. pengawas, pengelola, manajer, dan kepala unit, seluruh karyawan dan karyawati KUD Utama Banaja, tetap semangat dan tingkatkan kinerja secara profesional di bidang masing-masing. Kami pengurus menerapkan prinsip PLDT, Mhm. yaitu prestasi, loyalitas, dedikasi, dan tak tercela. Prestasi berarti setiap karyawan, setiap yang bekerja di KUD itu mengejar prestasi dalam pekerjaannya. Loyalitas berarti adalah atus patuh kepada atasan dan juga kepada aturan yang berlaku yang ada di KUD. Serta dedikasi adalah artinya pengorbanan tenaga, pikiran, dan waktu yang demi keberhasilan suatu usaha itu dengan tujuan mulia dengan dalam gerakan koperasi dan dari setiap individunya. Dan terakhir adalah tidak tercela bagi setiap insan yang ada di koperasi di KUD Oranjat itu untuk tidak tercela di masyarakat di domisilinya masing-masing. Begitu di antara lainnya, Bu. Oke, Bapak Rasko, terima kasih banyak sudah berkenan waktunya untuk berbagi pengetahuan dan juga informasi di acara Talkshow Inspirasi dan Mandiri pada pagi hari ini. Sehat selalu ya, Pak. Alhamdulillah gitu ya. Ya, terima Dan kasih. sukses juga untuk koperasinya KUD Utama Wanareja Cilacap. Ya, Pak, mudah-mudahan nanti kita bisa bersilaturahmi, bertemu langsung, bisa ngobrol-ngobrol langsung ya, Pak ya. Amin, amin, amin. Terima kasih. Oke, terima kasih juga untuk DV Mania yang sudah menyimak DV Mania dan juga memberikan partisipasi pada kuisnya. Selamat untuk pemenang DV Mania. Semoga perbincangan kita pada pagi hari ini bisa bermanfaat. Sampai jumpa di lain waktu. Vika izin undur pamit DV Mania. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.